kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 3 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama membahas di bab 1, mari kenali hewan di sekitar kita. Di bagian topik A, yaitu ada hewan apa di sekitar kita. Nah, pembahasan kita kali ini ada di halaman 1 sampai dengan halaman 11 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk kita baca percakapan teman-teman kita. Wah, kalian sedang memberi makan kucing ya? Iya, Banu, tapi apa kucing menyukai roti, Mia? Aku tidak tahu. Kita coba saja. Kasihan, sepertinya dia kelaparan. Yuk kita mulai. Bab 1, mari kenali hewan di sekitar kita. Nah, tahukah kalian, lebih dari 1,2 juta jenis hewan hidup di bumi. Mulai dari hewan yang sangat kecil sampai hewan yang sangat besar. Hewan tersebut memiliki bentuk dan keunikan yang berbeda-beda. Mulai dari bentuk tubuhnya yang beragam, tempat tinggalnya, hingga perilakunya yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita mulai, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Yang kedua, anak-anak mampu mengetahui bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk anggota tubuh yang berbeda-beda. Yang ketiga, anak-anak mampu menyelidiki fungsi bagian tubuh dan kaitannya dengan perilaku hewan. Sekarang kita akan mengerjakan beberapa pertanyaan esensial yang ada di topik A kali ini. Untuk itu, kakak akan bantu ya menjawabnya. Pertanyaan yang nomor 1, bagaimana ciri-ciri hewan di sekitar kita? Nah, di sini kakak mencontohkan. Jika hewan tersebut adalah burung, maka cirinya yaitu memiliki sayap untuk terbang dan mulutnya berbentuk paruh. Kemudian yang kedua, jika hewan tersebut adalah ikan, maka memiliki sirip, bernafas dengan insang, dan hanya mampu hidup di air. Dan yang ketiga, jika hewan tersebut adalah hewan mamalia, maka tubuhnya ditutupi rambut, berkembang biak dengan cara melahirkan, dan bernafas dengan paru-paru. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara hewan yang satu dengan hewan lainnya? Nah, jawabannya, perbedaan tersebut meliputi bentuk tubuh, ukuran tubuh, anggota tubuh, cara bertahan hidup yang meliputi cara mendapatkan makanan maupun cara membela diri. Yang lainnya yaitu tempat tinggal atau tempat hidup. Dan tentunya perbedaan lainnya adalah cara bergerak. Kucingnya lucu sekali ya. Bulunya juga lembut, semakin menggemaskan. Iya, aku suka sekali dengan kucing. Tapi sayangnya ibuku tidak mengizinkanku untuk memelihara kucing di rumah. Anak-anak semua, kucing yang dipegang oleh Ian adalah salah satu contoh hewan peliharaan yang banyak kita temui. Apa sih kah hewan peliharaan? Hewan peliharaan adalah hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia untuk diberi makan, diberi minum, diberikan tempat tinggal, dibersihkan, dan dirawat. Nah, selain kucing, ada juga hewan-hewan peliharaan lainnya, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, bisakah kalian menyebutkan ada hewan apa saja pada gambar tersebut? Nah, dalam gambar tersebut tadi ada hewan kucing pastinya ya anak-anak. Kemudian ada hewan anjing, dan yang ketiga yaitu ada hewan peliharaan kelinci. Nah, selain hewan-hewan peliharaan, ada juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita, tetapi tidak kita pelihara. Mereka mencari makan dan minum sendiri dan biasanya tidak terawat. Seperti semut, belalang, siput, kelelawar, nyamuk, dan masih banyak lagi. Beberapa hewan seperti kelinci dan kucing juga ada yang hidup secara liar, yaitu tidak dipelihara. Nah, supaya kalian semakin tahu tentang hewan-hewan di sekitar kalian, yuk kita lakukan aktivitas berikut ini. Yuk kita ke bagian mari mencoba, yaitu mencari binatang.
Nah, supaya kalian lebih tahu ada hewan apa saja yang ada di sekitar kalian, ayo kita coba mencari tahu. Dalam melakukan aktivitas ini, kalian akan mencari hewan-hewan di dalam lingkungan sekolah dan melakukan pengamatan, menuliskan nama hewan itu, serta mencatat tempat kalian menemukan hewan tersebut. Dan kalian akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Untuk itu, yuk kakak akan bantu kalian ya mencontohkan. Ini hanya beberapa contoh, nanti disesuaikan dengan pengamatan kalian. Yang pertama, apa nama hewan tersebut? Nah, di sini kakak mengamati kucing dan ayam. Nah, adapun hewan-hewan yang termasuk kategori ini yaitu yang pertama adalah hewan berpori seperti spons laut. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya gambarnya. Ini merupakan spons laut dan ini salah satu jenis yang pertama dari hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jenis invertebrata yang kedua adalah hewan berongga seperti ubur-ubur dan bunga karang. Yang ketiga, cacing seperti cacing pipih, cacing benang, dan cacing gelang. Nah, anak-anak bisa perhatikan di gambar ya. Dan jenis hewan invertebrata yang keempat adalah hewan lunak. Contohnya apa, Kak? Contohnya kerang, siput, maupun cumi-cumi. Dan hewan invertebrata yang kelima adalah hewan dengan kaki beruas, seperti kepiting, udang, laba-laba, dan serangga. Nah, yang keenam yaitu hewan berkulit duri, seperti bintang laut. Nah, inilah contoh dari hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian, jenis hewan yang kedua adalah hewan vertebrata. Adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan-hewan ini banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para ilmuwan membagi hewan vertebrata menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada namanya agnatha. Contohnya apa, Kak? Contohnya adalah belut. Nah, belut ini adalah salah satu hewan vertebrata. Contoh selanjutnya yaitu the fishes atau sering kita kenal dengan ikan. Nah, semua jenis ikan termasuk jenis vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang. Yang ketiga adalah amfibi, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam. Contohnya adalah kata. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat ada namanya reptil, merupakan jenis hewan yang melata. Contohnya ada ular, buaya, kadal, maupun kura-kura. Berikutnya jenis vertebrata yaitu ada aves, yaitu hewan yang memiliki bulu. Contohnya adalah burung, bisa burung elang, ayam, maupun bebek. Nah, yang keenam ada mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Contohnya kucing, anjing, harimau, monyet, maupun yang lainnya. Nah, anak-anak, di bagian memilih tantangan ini kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Nah, apa yang sudah aku pelajari di topik A kali ini? Yang pertama, ada banyak jenis hewan yang hidup di muka bumi. Yang kedua, ada hewan yang hidup di darat dan di air. Yang ketiga, ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang, disebut dengan invertebrata. Dan ada hewan yang memiliki tulang belakang. Selanjutnya yang keempat, ada hewan yang ukurannya besar, tetapi ada juga hewan yang ukurannya sangat kecil. Nah, anak-anak, itulah yang sudah kita pelajari di topik A kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye Nana hebat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Bye-bye Nana hebat.